Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Husada dengan NIM akhir 124, praktikan statistika 2 dari kelompok 19. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 2 yaitu pengujian hipotesis pada shift 1 tugas mingguan ini. Jadi di sini saya akan membacakan soalnya dulu dari 1 sampai 6. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. 2, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 3, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. 5, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal nomor 6 ini diselesaikan menggunakan software RStudio. Nomor 1 sampai 5 ini nanti akan dijelaskan secara lisan oleh saya. Nomor 6 itu perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka itu paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak Pertanyaannya, dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis ini adalah cabang ilmu yang termasuk statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Jadi, hipotesis ini merupakan suatu pernyataan atau pendapat sementara yang masih lemah atau kurang kebenarannya sehingga masih perlu dibuktikan dengan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara. Contohnya itu terdapat dalam suatu penelitian mengenai tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, si peneliti ini memiliki klaim atau argumen bahwa tingkat pengangguran terbesar itu ada di daerah A. Nah, lalu dilakukanlah uji hipotesis untuk melihat apakah klaim si peneliti ini betul atau salah. Yaitu pengangguran tertinggi itu berada di daerah A. Hasil uji hipotesis ini ada dua. Bisa klaim dari peneliti yang menganggap itu benar bahwa tingkat pengangguran terbesar itu ada di daerah A. Atau bisa juga hasil klaim peneliti ini salah bahwa ternyata tingkat pengangguran di Indonesia itu terbesarnya itu bukan di daerah A, melainkan di daerah lainnya. Dengan melakukan hipotesis ini, seorang peneliti tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis tersebut. Selanjutnya nomor 2, itu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu disebut juga hipotesis nihil. Artinya hipotesis yang tidak ada apa-apanya. Hipotesis ini menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Hipotesis nol ini selalu dirumuskan dengan tanda sama dengan. Sehingga menspesifikasikan suatu nilai tunggal. Contoh hipotesis nol itu peneliti bilang bahwa tingkat pengangguran di daerah A itu terbesarnya di daerah A. Kalau untuk hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang menyatakan hubungan antara variabel, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, adanya efek, serta pengaruh atau hubungan. Atau ada apa-apanya dengan berbagai alternatifnya. Hipotesis alternatif itu dirumuskan dengan relasi lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Dan tidak sama dengan maksudnya. Kalau untuk contoh hipotesis alternatif sendiri itu kan tadi tingkat pengangguran di daerah A. Kalau hipotesis alternatif itu bahwa pengangguran terbesar itu bukan dari daerah A, melainkan dari daerah yang lainnya. Tuh. Selanjutnya nomor 3,
Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama itu menentukan hipotesisnya, yaitu menentukan H0 dan H alternatifnya. Tentukan juga informasi-informasi lainnya yang diperlukan seperti informasi mengenai besar simpangan baku, besar jumlah sampel, dan sebagainya. Jadi H0 itu untuk mengecek apakah kita diterima atau ditolak. Nah, jika H0-nya itu diterima, maka H alternatifnya ditolak. Namun, jika H0-nya itu pernyataannya itu ditolak, maka hipotesis alternatifnya itu bakal diterima. Selanjutnya itu kita menentukan alfa. Alfa adalah tingkat signifikasi, yaitu kesalahan maksimal yang ditentukan yang dijadikan sebagai patokan oleh peneliti, menunjukkan seberapa ekstrim suatu data seharusnya atau data ideal, sehingga dapat menunjukkan ada perbedaan dengan data lainnya, atau kita menolak H0-nya. Kemudian yang nomor 3 itu menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Daerah kritis adalah daerah interval di mana jika nilai statistik uji berada dalam interval tersebut, hipotesis nolnya akan ditolak. Dalam hipotesis ini kan ada 3 jenis tuh, yang seperti pada soal nomor 4, yaitu ada left tail test, right tail test, dan two tail test, yang terhubung ke daerah yang berhubungan dengan daerah kritisnya. Selanjutnya, setelah menentukan H0 dan H alternatif, menentukan tingkat signifikasi, menentukan daerah kritis, kemudian selanjutnya yaitu menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Ini yang dimaksud adalah menggunakan rumus yang ada sesuai dengan informasi apa yang diketahui. Selanjutnya jika sudah langkah-langkah tersebut secara rinci dari menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikasi, menentukan daerah kritis, serta menghitung uji statistik. Lalu yang terakhir adalah langkah-langkahnya itu membuat kesimpulan apakah H0-nya diterima atau ditolak. Kemudian ke soal nomor 4. Oke, pada soal nomor 4 ini jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Di sini yang pertama itu left tail test adalah jika alternatif itu menyatakan bahwa parameter populasi akan lebih kecil dari nilai tertentu. Maka ini disebut sebagai uji satu arah pada sisi kiri atau left tail test. Left tail test itu berarti daerah kritisnya itu berada di sebelah kiri, yaitu berada di sini. Ini adalah contoh dari left tail test. Kemudian untuk yang kedua itu right tail test itu jika hipotesis alternatif itu merumuskan bahwa parameter populasi akan lebih besar dari nilai tertentu, maka ini disebut sebagai uji satu arah pada sisi kanan atau disebut juga right tail test. Kalau ini adalah populasinya lebih kecil, parameter populasinya lebih kecil untuk left tail test. Kalau right tail test itu parameter populasinya akan lebih besar. Untuk right tail test itu, oke maaf karena terkendala limit. Nah, untuk right tail test itu daerah kritisnya berada di sebelah kanan, yaitu di sebelah sini. Untuk kurva normal uji pihak kanan. Selanjutnya ada two tail test. Itu uji hipotesis dua ekor yang mencakup kedua arah perubahan. Dalam konteks ini, kita ingin mengetahui apakah suatu parameter populasinya sama dengan atau tidak sama dengan nilai tertentu. Hipotesis alternatif dapat menjadi rata-rata kelompok A yang tidak sama dengan rata-rata kelompok B. Itu contohnya untuk hipotesis alternatif. Rata-rata kelompok A tidak sama dengan rata-rata kelompok B. Kemudian perbedaan yang jelas antara one tail test dan two tail test ada pada daerah kritis, hanya ada di satu sisi distribusi nol, kanan atau kiri. Tergantung pada arah yang diharapkan, itu pada one tail test. Kemudian pada two tail test ini merupakan daerah kritis yang terletak di kedua sisi distribusi nol.
yang mencakup kedua ekor distribusinya. Jadi perbedaan antara one tail test antara two tail test berada pada daerah kritisnya, yaitu one tail test itu di satu sisi distribusi 0 kanan atau kiri. Kalau ini terletak di kedua sisi distribusi nolnya, mencakup kedua ekornya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Uji hipotesis ini seringnya dilakukan dalam kegiatan penelitian, sehingga hipotesis ini uh, sering digunakan oleh research dalam pekerjaan sehari-harinya. Contohnya itu uji hipotesis untuk menghitung seberapa efektifkah cara kerja suatu obat. Kemudian yang kedua itu seberapa efektifkah metode pengajaran dari dosen yang mengajar kita dan sebagainya. Oke, baik, selanjutnya eh, kita akan selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan di nomor 6 dengan diketahui soalnya sebagai berikut. Jadi untuk H0-nya itu diketahui adalah paling banyak yaitu 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Jadi H0-nya itu yang diterima itu adalah 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Nah, selanjutnya itu pada H alternatif yaitu kan di soal itu tidak ada informasi mengenai lebih dari atau kurang dari. Jadi HA atau H alternatif itu bisa kita tentuin nih. Jadi H alternatifnya itu bukan 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Jadi bisa kita tentukan bahwa untuk hipotesis alternatif yang bisa diketahui serta pada soal ini tidak ada informasi mengenai lebih dari atau kurang darinya, maka dapat dipastikan nomor 2 ini itu termasuk jenis soal yaitu tutel. Kemudian untuk M-nya itu adalah rata-rata populasi sebanyak 2 gram. Untuk X bar itu rata-rata sampel sebesar rata-rata lemak jenuh per kuenya itu 2,1 gram. Untuk sigma itu standar deviasinya sebesar 0,25 gram. Untuk alpha atau tingkat signifikasinya yaitu 0,05 gram. Karena pada uji rata-rata ini diketahui standar deviasinya, maka dapat digunakan rumus berikut, yaitu sebagai berikut. Z itu sama dengan X bar, ini aturan X bar di atas ya, X bar min mu 0 bagi simpangan baku atau standar deviasi dibagi akar dari N atau jumlah sampelnya. Jadi diketahui jumlah sampelnya itu sebesar 40 kue. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke software RStudio ini. Jadi di software RStudio ini saya telah membuat sintaksnya sebagai berikut. Kemudian kita salin saja. Yang pertama itu menentukan hipotesisnya. Untuk H0 itu atau H, awal itu bahwa produk kue paling banyak atau yang diterima itu memiliki lemak jenuh sebesar 2 gram. Untuk H alternatifnya itu sebesar 2 gram juga, yaitu bahwa produk kue tidak memiliki lemak jenuh sebesar 2 gram. Artinya ada kue yang lemak jenuhnya itu lebih dari 2 gram juga. Selanjutnya kita itu menentukan informasi pada soal. Di sini tadi untuk rata-rata populasinya itu sebesar 2 atau 2 gram ya. 2 gram. Untuk X barnya itu rata-rata lemak jenuh per kuenya yaitu sebesar 2,1 gram. Untuk sigma standar deviasinya diketahui sebesar 0,25 gram. Untuk N itu adalah jumlah sampel pada kuenya itu sebesar 40 sampel kue. 40 sampel kue. Untuk tingkat signifikasinya itu sebesar 0,05. Kemudian kita akan mencari nilai kritisnya jika diketahui alfa sebesar 0,05. Dengan daerah kritis sama dengan kita menggunakan Q
normal atau distribusi normal, yaitu 1 min alfa/2. Di sini kita menentukan daerah kritisnya kurang sama lebih dari. Langsung kita cari saja. Oke, bahwa daerah kritisnya itu lebih dari minus 1,959964 atau bisa kurang dari maaf, untuk daerah kritisnya itu bisa lebih dari 1,959964 atau bisa kurang dari minus 1,959964. Selanjutnya kita menghitung nilai uji statistik dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Uji statistiknya jika simpangan baku atau standar deviasinya diketahui, bahwa kita menghitung nilai uji statistiknya itu sama dengan Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N, atau kita menuliskan sintaksnya di R Studio ada SQRT N. N itu adalah jumlah datanya. Kemudian kita langsung hitung saja. Oke, baik. Di sini bahwa nilai uji statistiknya itu sebesar 2,529822. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan, saya sudah menyimpulkan di Word. Berdasarkan hasil software itu didapatkan uji statistik 2,52, yang dimana nilai ini berada di luar daerah penerimaan, atau 2,52 itu lebih dari 1,959964. Dengan begitu, pada tingkat signifikansi 0,05 H0-nya ditolak. Sedangkan H alternatifnya itu diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara jumlah lemak sebanyak 2 gram pada kantong kue yang dijadikan sebagai sampel dengan populasi. Kesimpulan lainnya itu dapat diambil adalah klaim perusahaan seafood ini mengenai hanya terdapat paling banyak 2 gram lemak jenuh dalam satu kue per kantong kue produk mereka adalah salah, dan terdapat kue yang lemak jenuhnya lebih dari 2 gram dalam satu kantong kue produk mereka. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.